Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kan rumah sakit namanya perjanjian rumah sakit. Perjanjian dengan dokter, perjanjian terapeutik. Terapeutik itu perjanjian pengobatan. Tapi kan kita kan kalau ke rumah sakit dok, nggak pernah kita bikin suatu surat perjanjian. Oh enggak. Nggak perlu. Perjanjian nggak usah. Misalnya contoh, Franky pergi ke pasar. Bilang, Pak saya mau beli mangga Pak. Mangganya berapa Bang? 15.000. Enggak lah 10.000. Oke sepakat 10.000. Saya kasih 10.000 dia kasih 1 kilo. Itu perjanjian. Itu Dok, tadi dokter baru ngajar. Iya. Online sekarang ya dok ya. Online. Kalau online itu dokter bisa tahu nggak dok mahasiswanya yang perhatiin atau nggak perhatiin dok? Sebenarnya bisa kan yang dipakai Zoom. Di Zoom itu ada yang kita bisa buka tuh mereka ininya. Bisa dibuka mukanya masing-masing. Jadi kalau yang merhatiin apa enggak bisa dilihat. Tapi kalau yang ngajar sih biasanya nggak mau perhatiin itu. Kalau beberapa yang kira-kira kayaknya dia nggak perhatiin, biasanya dimatiin tuh kameranya. Tutup, jadi ketahuan. Tapi kalau beberapa kalau yang penting ya, kalau misalnya lagi ujian, itu kan orang jadi terbatas. Saya suruh buka semua. Videonya, video kameranya. Iya, kameranya harus dibuka. Emang sekarang satu kelas berapa banyak dok? Sekarang dokter ngajar? Kalau kelas itu tadi 83, kadang-kadang bisa sampai 200. 200. Iya. Nah itu sebabnya. Tapi kalau ujian kita mesti lihat karena kalau kita nggak mau dia nyontek kan, kita tanya di kita tatap muka gitu dia. Kalau dia nyontek kan kelihatan nih lihat ke bawah. Cuman sayang dok ya, yang perhatian kita punya podcast ini nggak ketahuan nih. Mereka nontonnya sambil gimana nih dok? Tapi kalau saya nggak masalah Franky. Kenapa? Karena saya sekolahnya di Jepang. Kalau di Jepang itu yang namanya profesor kuliah. Kalau di sini kan kuliah 40 menit atau 40 menit kali 2 gitu loh. Kalau di Jepang kuliah bisa 3 jam, Franky. Dan profesornya tidak marah kalau mahasiswa tidur. Karena 3 jam non-stop? Ya, tidak marah. Jadi kalau slide 200 slide gitu. Nah, kalau dia kuliah, mahasiswa tidur dia nggak marah. Karena orang Jepang, walaupun tidur, kalau begitu ditanya, mahasiswanya bisa jawab. Tapi ngomong-ngomong dok, 3 jam itu kalau di Indonesia dihitung jadi berapa SKS dok? 1 SKS itu 40 menit, Franky. Nah itu dia. Hitung aja berapa. 4 SKS. Enggak, dia 2 SKS. 2 SKS itu biasanya 40 menit. 2 SKS 40 menit. Kalau 2 jam itu 120 bagi 40 6 SKS lah. Banyak loh. Tapi kalau di Jepang kayak gitu, jadi ilmunya ilmu Gus Dur. Gus Dur tahu kan salah satu keistimewaan dia tidur tapi bisa tahu. Tidur ya, saya setuju dengan pendapat Anda tadi kayak gitu loh. Iya, itu orang. Itu ilmu kelas tinggi, Franky. Itu orang yang saya kagumi dok. Ya, orang Gus Dur itu buat saya ya benar-benar bapak bangsa lah ya. Karena apa? Karena saya lihatin orang ini mempunyai kelemahan di fisik tapi punya kelebihan yang jauh lebih bagus lagi daripada kelemahan Tapi fisik. Franky tahu nggak, dia itu photographic mind loh. Iya. Dia terkenal photographic mind. Jadi dia walaupun sekolahnya gelarnya nggak ada, barangkali nggak ada gelar ya, tapi semua perpustakaan habis dibaca, Franky. Ada dok, kalau nggak salah punya gelar. Dia kan di sekolah kalau nggak salah. Enggak, dia sekolah tapi nggak selesai. Di Mesir ya kalau nggak salah ya. Dia di Mesir dan di Irak. Dia pergi ke sana, dia dengerin kuliah, kayaknya bosen, kayaknya gitu mah gampang-gampang dia pergi ke perpustakaan, dibacain semua bukunya sampai habis. Itu model kayak anak saya. Setelah selesai dia pindah ke Al-Azhar kan ke Mesir, dia kayak gitu, dia bukunya itu dibaca. Makanya ada satu yang menarik buat saya. Ada salah satu podcast ya, Inaya, anak yang keempat, anak yang terakhir tuh yang keempat. Yang sering muncul di TV ya. Yang lucu itu. Itu saya suka tuh. Dia itu ditanya apa wasiat Gus Dur terakhir. Terakhir dia bilang gitu, kamu harus baca katanya. Baca dan baca. Udah itu wasiatnya. Jadi ya kalau menurut saya itu yang kalau menurut saya orang Indonesia kurang. Literasi kita berapa banyak buku yang dibaca itu sedikit sekali di Indonesia. Tapi sekarang dengan kecenderungan elektronik seperti sekarang, e-book banyak sekali. Itu mukul banyak tuh ya. Buku konvensional. Tapi jangan salah, e-book sendiri jarang loh di Indonesia, belum banyak orang belum populer orang baca e-book. Iya. Orang itu lebih seneng di Indonesia tuh audio, dengar dan lihat video.
Makanya banyak dok yang senang dokter ngomong karena apa? Dia nggak perlu baca buku lagi dok. Nah itu dia, saya terpaksa harus mengubah, Frankie. Dulu di awal saya pikir sebelum menjelang pensiun ya, atau setelah pensiun saya mau ngarang buku, Frankie. Ngarang buku cerita tentang pengalaman-pengalaman saya. Tapi dengan ngelihat trennya orang Indonesia lebih senang dengar cerita dan lihat orang ngobrol, ya akhirnya ya kita bikin podcast ini untuk edukasi sebagai pengganti, karena ada satu keuntungannya, Frankie. Kalau bikin buku pertama, dia nggak bisa dibaca orang kalau nggak dicetak, Frankie. Jadi harus cetak ulang. Udah dicetak, kalau bukunya banyak yang beli, yang banyak yang baca, itu pasti dibajak, Frankie. Nah itu juga masalah. Jadi buku kita bisa hilang, tapi kalau bikin podcast masuk di YouTube tuh nggak bakal hilang, Frankie. Oke, itu persis kayak anak saya tuh. Jadi anak saya tuh memang begitu. Dia masuk ke pertama dia masuk ke SBM, terus masuk ke UI, nggak dilanjutin di SBM, ITB, dia nggak suka katanya. Ya anak-anak sekarang kan begitu ya, nggak suka, ya selesai gitu aja, nggak kayak zaman kita kali dok ya. Zaman kita kalau suka nggak suka sekali masuk ya harus finish gitu kan ya. Oke dok, ini nyangkut-nyangkut ke ngajar, tapi sebenarnya hari ini saya mau ngobrol sama dokter tuh masalah kemarin kan kita masalah orang pada nggak punya pemahaman yang cukup mengenai pengadilan. Terus kita udah bahas nih dok. Nah sekarang kan ada ini nih dok, banyak di masyarakat itu katanya jangan sampai berurusan katanya dengan 4 jenis atau 5 jenis instansi. Apa tuh? Ya saya cuma salah satunya aja nih dok, karena profesi dokter kan sebagai dokter. Salah satu instansinya adalah rumah sakit katanya dok. Betul. Ya kan? Kenapa? Bisa banyak duit dok keluar. Ya, itu buat saya sih sebenarnya bukan soal banyak duit nggak banyak duitnya keluar, tapi artinya memang diperlukan apa enggak uang sebanyak itu kan dok ya? Kan kira-kira gitu. Nah mungkin hari ini kan kita bisa ngobrol-ngobrol nih dok, masalah kemarin tuh hak-hak seorang terperiksa ataupun apa gitu ya. Nah sekarang kan di rumah sakit itu kan ada yang namanya pasien sebagai apa yang mengeluhkan ya dok ya. Dan ada lagi dokter yang memberikan obat atau pengobatan. Ya hasilnya sembuh atau enggak, walau alam ya. Tapi hak-hak pasien dok. Mungkin bisa dokter mulai dari hak-hak pasien atau bagaimana. Jadi intinya dalam hubungan rumah sakit dengan pasien dengan dokter ini ada tiga bagian berarti dok ya. Rumah sakit kan kalau kemarin Bang Rikar bilang ada pengadilan tuh gedungnya, ada hakim dan ini ada terperiksa atau terdakwanya kan. Nah sekarang kalau di kedokteran berarti rumah sakit, pasien sama dokter kan kira-kira gitu dok ya. Mungkin dok bantu dok, jelasin dok. Nah begini, banyak orang ya yang tidak sadar bahwa yang namanya kalau dia datang ke rumah sakit dia itu bikin perjanjian perdata sebenarnya. Perjanjian perdata terhadap dua pihak. Jadi satu perjanjian perdata pasien dengan rumah sakit, kedua perjanjian pasien dengan dokter. Nah dua perjanjian itu terpisah. Karena nanti kalau ada masalah, ada konflik itu, ya itu harus dipisahkan. Misalnya contoh ya, saya contoh ini kalau udah kemudian terjadi sengketa ya. Kalau dia datang ke rumah sakit, ternyata pasiennya itu menjadi parah karena dia salah dikasih obat. Yang ngasih obat yang salah bukan dokternya diagnosisnya benar, terapinya benar, tapi apotekernya yang di rumah sakit itu salah ngasih obat, atau perawatnya salah ngasih obat pasien lain dikasih ke dia sehingga terjadi sesuatu. Di situ yang harus digugat itu adalah rumah sakit karena itu perjanjian dokter dengan pasien dengan rumah sakit. Dokter tuh nggak bisa dilibatkan, kita nggak bisa menggugat dokter dalam hal ini karena salah kasih obat. Iya, salah kasih obat dan kesalahannya ada pada pihak rumah sakit. Salah pada pihak rumah sakit. Iya dong. Iya. Nah itu. Tapi kalau misalnya dia datang ke dokter, dokternya salah diagnosis, atau dokternya kasih obat yang salah, yaitu dia menggugat dokternya. Karena dokter, itu perjanjian dia dengan dokter. Nah makanya harus dipilah, itu dua hal yang berbeda. Jadi dokter sebutin pada waktu kita daftar ke rumah sakit, kita sudah mendaftar kepada dua pihak, perdata kepada dua pihak. Iya. Si bagian dokternya dan bagian rumah sakit. Nah perjanjian dengan rumah sakit namanya perjanjian rumah sakit. Perjanjian dengan dokter, perjanjian terapeutik. Terapeutik itu perjanjian pengobatan. Tapi kan kita kalau ke rumah sakit dok nggak pernah kita bikin suatu surat perjanjian. Oh enggak perlu. Perjanjian nggak usah. Misalnya contoh, Frankie pergi ke pasar, bilang, Pak saya mau beli mangga Pak. Mangganya berapa Bang? 15.000. Enggak lah 10.000. Oke sepakat 10.000.
saya kasih 10.000, dia kasih 1 kilo. Itu perjanjian. Itu nggak usah berkontrak. Tapi itu udah ada perjanjian. Perjanjian itu menimbulkan perikatan. Si pembelinya, si penjualnya itu wajib kasih 1 kilo ke saya. Saya wajib kasih sekian biayanya. Nah, itu namanya perjanjian. Tidak perlu kontrak. Itu ada kesepakatan. Perjanjian prinsipnya kesepakatan. Iya. Nah, pada waktu seorang pasien datang ke rumah sakit, ingat nggak? Waktu ke rumah sakit harus dirawat nih. Ya. Dia bilang saya mau sama dokter Jaya. Dokter Jaya ini spesialis. Kalau sekali datang dia periksa, bayarannya 200.000 misalnya. Ya udah sepakat lah. Dia harus bayar 200.000 baru saya melakukan pelayanan. Tapi ditanya mau kelas berapa? Mau kelas VIP, tarifnya sekian. Kalau kelas ini tarifnya sekian, kan beda. Operasinya semua beda. Itu perjanjian dengan rumah sakit. Kelihatannya seperti satu institusi rumah sakit, tapi sebenarnya ada 2 perjanjian terpisah. Oke, jadi pada waktu biaya aja itu bukan dengan dokternya tuh, dengan pihak rumah sakit. Iya, rumah sakit itu ketentuan rumah sakit, yang menentukan bahwa kalau kelas A sekian, fasilitasnya dapat TV, dapat begini, makanannya mungkin beda. Tarif dokternya juga beda, itu adalah urusan dia dengan rumah sakit. Nah, di ruang operasinya beda. Jadi rumah sakit wajib menyediakan segala sesuatu yang memang menjadi kewajibannya ya. Ya, itu ada di perjanjian di awal waktu datang kan ditanya, mau kelas berapa? Mau kelas VIP dapat apa aja sih? Ruangnya sekian, keluarga bisa tinggal di dalam begini-begini, itu dia dengan rumah sakit. Ini kan pengalaman saya nih dok. Saya kan pernah tiap hari ngurusin anak saya sampai masuk rumah sakit. Itu bahkan di rumah sakit tersebut dok, dia punya termometernya aja bermasalah dok. Termometer bermasalah itu berarti yang melakukan perjanjian, melanggar perjanjian adalah pihak rumah sakitnya dok ya, karena tidak menyediakan peralatan yang seharusnya. Jadi kalau misalnya ada kekecewaan si pasien dirugikan gara-gara termometer itu, yang digugat bukan dokternya, dokter memang nggak tahu menau, itu urusan dia pasien dengan rumah sakit. Ada pelanggaran dalam perjanjian pasien rumah sakit gitu loh. Nah, jadi kayak misalkan hak-hak pasien nih dok, dia wajib mendapatkan perawatan di tempat rumah sakit itu dengan peralatan yang sesuai dengan perjanjian di awal. Dan bukan hanya sesuai mungkin dok ya, harus bekerja dengan baik ya dok ya. Iya, karena gini, setiap perjanjian, apakah perjanjian keperawatan dengan rumah sakit atau perjanjian terapeutik sama dokter, itu melahirkan hak dan kewajiban, Frankie. Dua-dua itu terikat dari hak dan kewajiban. Dia harus melaksanakan haknya, harus melaksanakan kewajiban, tapi dia juga harus mendapatkan haknya gitu loh. Ya karena kan gini dok, yang saya pahamin adalah kalau dia tidak mempunyai peralatan yang cukup baik nih dok, tadinya sih sederhana, cuma mau masukin obat doang. Karena termometernya bermasalah, dianggapnya suhu badannya tinggi, akhirnya harus dirawat. Ya. Dan dirawat, itu yang akhirnya memang buntut-buntutnya jadi 1 bulan. Nah, ini ceritanya begini, Frankie. Ada sekali waktu ya, ada ini kejadian beneran ya. Di rumah sakit itu ada anak jatuh. Bukan jatuh, anak itu dia habis melahirkan, baru lahir anaknya. Karena bayi sungsang, dilakukan itulah melahirkan sungsang, bukan di eseksio, bukan itu, tangannya patah. Tangan si bayi tersebut patah. Tapi kalau bayi itu tidak masalah, karena dia gampang nyambung, karena kan masih belum tulang rawan lah. Jadi kalau di gips berapa lama dia nyambung. Beda sama orang dewasa. Orang dewasa 2 bulan baru sembuh, baru boleh dibuka nih gipsnya. Kalau anak kecil itu gipsnya pun gips yang tipis lah. Jadi dia dipasang gips. Setelah dipasang gips mau pulang nih, kan harus dicopot dong ininya, bidainya. Copot. Nah, copot itu kan bidai itu kan ada yang keras, dibungkus sama kain kasa kan gitu. Iya. Nah, kain kasanya mesti digunting kan? Iya. Nah, waktu dia mau gunting itu, si susternya gunting. Begitu digunting, bayinya malah nangis. Berdarah. Langsung dibuka, ternyata satu ruas jarinya putus. Waduh. Jarinya putus ke gunting sama gunting. Gunting itu dimasukin buat ngegunting kain kasa. Mungkin bayinya begini kali dok ya? Enggak, dia begini. Tapi waktu digunting itu putus. Waduh. Nggak bisa disambung lagi. Digugat lah. Waktu dilakukan pemeriksaan, apa yang terjadi? Ternyata begitu ditanya gini,
teorinya ya. Kalau orang mau menggunting sesuatu ini kan satu gunting itu ada dua ini mata. kan dua mata kan. Iya. Kalau gunting normal itu tajam sama tajam. Iya. Kalau buat gunting kain kasa, satu tajam sebelahnya tumpul. Beda ya, Dok, tumpul. ya? Beda. Ada pentulannya tumpul. Aha. Jadi dia nggak Bawahnya tumpul. Iya. Oke. Ternyata dia pakai yang tajam-tajam, Frankie. Bukan tajam tumpul. Digunting tajam-tajam itulah yang membuat dia keputus. Nah, itu gunting apa yang dipakai, Dok? yang di rumah sakit ada banyak gunting. Cuman dia salah pakai gunting. Dia ceritanya. salah pakai gunting susternya. Oh, oke. Waktu ditanya sama susternya, kenapa kamu pakai gunting ini? Ternyata susternya tidak tahu bahwa untuk gunting itu pakai gunting yang tajam tumpul. Dia tidak tahu. Tapi begitu diperiksa, ternyata rumah sakit tidak menyediakan. Salah si rumah sakitnya berarti. Nah, kalau mau digugat, apakah dokternya digugat untuk itu? Dokter nggak ada hubungannya. Itu adalah perjanjian keperawatan. Perjanjian pasien dengan rumah sakit. Rumah sakit digugat, rumah sakit ganti rugi. Berarti kalau perawat itu berada dalam satu naungan rumah sakit instan. Perawat, apotek. Perawat dan apotek. Iya. Itu di bawah rumah sakit. Tapi kalau sama dokter, ya dokternya yang kena. Karena pasien datang ke dokter, kan di waktu masuk rumah sakit ditanya, mau sama dokter siapa? Mau dokter A, dokter B. Ya itu nanti dibikin perjanjian dengan dokter itu. Kalau sama dokter umum ya perjanjian dengan dokter spesialis ya dengan dokter spesialis. Jadi itu kealpaan rumah sakit mencakup kealpaan juga di pihak apotek dan perawat. Iya. Apapun tindakan perawat yang merugikan pasien, tanggung jawabnya bukan di dokter tapi Iya, di termasuk rumah sakit. ATK. Bukan ATK, alat-alat medis, alkes. Alat medis, ya. Alkes. Misalnya Yang tadi saya bilang tuh, Dok. Termometernya nggak beres, itu rumah sakit. diukur kok selalu kayaknya panas terus, padahal akhirnya saya penasaran. Saya bawa termometer dari rumah, ternyata normal. Cuman akhirnya udah terlanjur apa? Anak saya harus dirawat sampai segitu lama dan akhirnya udah nggak ketolong. Gitu. Ya. Itu bermula dari sederhana banget gitu. Ya. Kalau lebih buat saya ini balik lagi istilahnya. Ya tanggung jawabnya balik lagi harusnya di rumah sakit. Nah, makanya sekarang ya di rumah sakit tuh ada satu jargon yang gede sekali, pasien safety. Jadi prinsip rumah sakit yang benar adalah harus pasien safety. Ini saya garis bawahin, Dok, yang benar ya, Dok ya. Ya. Jadi setiap rumah sakit harus menjamin bahwa pasien datang ke situ dapat pelayanan yang semestinya, yang profesional dan yang benar. Nah, hasilnya gimana? Kita tidak pernah menjamin hasil, tapi prosesnya harus benar. Paling enggak kan, Dok, yang tadi dokter sebutkan bahwa peralatannya harus benar dan harus berfungsi baik, ya kan? Ya. Kalau itu ada satu hal yang bermasalah, artinya rumah sakit itu lalai ya, sebenarnya, Dok ya. Termasuk misalnya tidak lengkap, Frankie. Kayak tadi. Misalnya tiba-tiba ada wabah nih, wabah kolera atau wabah demam berdarah, kan semua orang perlu infus. Iya. Begitu mau infus, ternyata larutan infusnya kagak ada. Banyak orang terlalaikan kemudian meninggal misalnya. Itu salah rumah sakit. Oke, Dok. Tadi dokter bilang kan rumah sakit yang benar, Dok ya. Iya. Dalam tanda kutip ada, kalau matematik itu ada inverse-nya. Rumah sakit yang tidak benar dalam arti ini adalah oknum ya. Oknum instansi rumah sakit yang tidak benar ya. Oknum satu yang jangan lupa satu. Oknum satunya sistem, Frankie. Sistem yang rumah sakit yang memang bermasalah. Iya. Nah sekarang sih gini, saya nggak tahu ya, tapi saya pernah. Kan saya kadang-kadang suka beli bahan-bahan tuh, misalnya beli jarum suntik apa segala macam. Kalau beli di apotek kan suka ya rada-rada ribet juga ya. Saya pergi ke pasar pramuka. Karena di sana harganya lebih murah dan kita bisa milih segala macam. Tahu nggak, Frankie? Saya kaget luar biasa. Gue sampai sini dia tawari mau beli obat nggak, Pak? Obat apa? Obat suntik, Frankie. Obat suntik di pasar pramuka itu? Iya. Begitu obat suntik. Ini harganya berapa? Sekian. Dia yang aneh begini, Frankie. Bapak mau obatnya obat lokal apa obat import? Yang import berapa, lokal berapa? Dan saya kaget setengah mati, Frankie. Obat impor lebih murah daripada obat yang lokal. Serius, Dok? Serius. Itu satu keanehan. Import lebih murah daripada lokal. Ya, jauh lebih murah. Nah itu satu. Yang kedua, dia bilang harganya berapa? Segini. Bapak mau yang ada yang dari pabrik apa yang dari rumah sakit?
Mau yang dari pabrik apa dari rumah sakit? Maksudnya gimana, Dok? Ada obat ini. Iya. Obat itu ada mereknya, misalnya dari rumah sakit A. Dijual dari rumah sakit, dia belinya dari rumah sakit. Iya, dan itu harganya lebih murah. Itu permainan oknum berarti, Dok ya? Loh sekarang kalau keluar dari rumah sakit berarti ada orang dari rumah sakit yang ngejual itu keluar. Buset. Nah, artinya apa? Nah, saya sih gini. Mohon maaf, saya tuh pernah jadi mahasiswa kedokteran. Waktu sejak kanak kan saya ada di dalam rumah sakitnya, ya bukan di RSCM lah, di luar RSCM. Kita praktekkan, kan ada praktekkan yang namanya magang sebagai koas. RSCM sekarang dapat namanya bagus sekali. Oh, emang bagus, ya? Udah bagus. Itu nggak kayak zaman dulu. Dulu kan istilahnya boleh dibilang RSCM tuh orang ya pilihan terakhir masuk situ. Tapi sekarang pilihan pertama kayak yang harusnya masuk situ ya. Di situ dokternya bagus, peralatan segala lengkap. Tapi ini kan kita punya rumah sakit jejaring. Di rumah sakit itu saban kali, setiap kali ada pasien yang kena tetanus, anak banyak kena tetanus, mati. Kena tetanus mati. Saya bingung, orang tetanus kan harus dijaga jangan sampai kejang-kejang kan. Kita harus suntik obat anti kejang. Kalau didiemin, itu bisa jadi obat anti kejangnya ada di resepin, ada di singgah situ, tapi nggak disuntikin ke pasiennya. Matilah pasiennya. Kok bisa sampai kayak gitu? Itu banget. Saya bilang sistem. Iya. Termasuk kayak tadi ngejual obat. Nah, justru di situ ceritanya. Itu obat itu dijual. Oke, Dok. Nah sekarang bagaimana caranya supaya saya sebagai mahasiswa kan nggak benar nih. Jadi kalau saya dapat pasien yang kena tetanus, saya suruh dia beli obatnya saya pegang sendiri. Saya tidak kasih perawat. Mahal tuh, Dok, obat tetanus? Bukan soal mahal, tapi bisa dijual. Oh, oke. Laku dijual ya. Terus kalau dia misalnya jam sekian harus disuntik, saya tidur di sebelahnya pasien, saya tidur. Jam sekian saya pakai alarm. Begitu bangun saya suntik. Oh, itu memang harus ada jam-jamnya, Dok ya? Iya, kalau misalnya setiap berapa jam harus karena disuntik. Itu ada. Oke. Tapi kalau nggak dikasih mati lah. Makanya itu pada mati. Tapi kalau koas yang melakukan seperti itu, pasien hidup. Kalau koas yang melakukannya, dia masih tertib dengan aturannya. Iya kan, kita masih idealis di sini. Ini pasien dia digituin. Tadinya saya nggak ngerti kenapa kalau dipegang koas kok hidup. Saya pikir gara-gara mahal, karena kemarin anak saya tuh, Dok, tahu obatnya, Dok, 1 kali masuk puluhan juta, Dok, saya beli. Ya. Ini obat tetanus aja karena dia laku dilepas di luar, itu bisa diperjualbelikan, Dok. Iya. Enggak, saya cuma ngomong. Itu salah satu. Itu saya nggak tahu itu. Artinya kan ini kan rumah sakit yang nggak benar. Nggak semua rumah sakit seperti itu, Dok ya. Iya. Nah, makanya yang itu yang kayak gitu loh yang mesti kita benahi. Mungkin kalau menurut saya mungkin ini sih pengalaman saya. Pada waktu itu juga situasi rumah sakit juga masih gajinya masih minim banget, Franky. Itu sekian puluh tahun yang lalu ya. Iya. Tapi sekarang mungkin lebih bagus. Dan saya ngalamin yang namanya perawat aja. Kalau perawat di ICU, misalnya kalau di RSCM tuh ada kencana tuh. Ya itu kan yang mewah kan. Itu bagus sekali itu. Bagus, kan? Sama perawat ini senyumnya beda, Franky, karena gajinya beda. Persis, Dok. Pengalaman saya kemarin gitu juga. Kita saya tuh tadinya agak pesimis begitu mendengar RSCM. Tapi setelah saya masuk kencana, gila ini lebih apa? Kita sebagai orang tua pasien, Dok ya, lebih ngerasa lebih nyaman di situ. Tempat tunggunya pun nyaman, suster-susternya pun baik-baik. Kulinernya banyak. Kulinernya enak, bukannya baik, enak itu, Dok. Nah, ya, tapi tempatnya tuh buat saya jadi nyaman. Jadi kita pasien tuh kayaknya harusnya menjadi lebih gampang sembuh. Cuman tempo hari kejadiannya kenapa pindah ke rumah sakit swasta yang dekat rumah? Ya, itu karena di Kencana situ tempatnya penuh. Jadi terpaksa lah harus bawa ke sana. Ya, itu pusat rujukan soalnya biar gimana. Iya. Saya makanya oleh karena itu saya sekarang paham kenapa profesor yang menangani anak saya itu selalu merujuknya ke sana. Cuman tempo hari memang kondisinya memang penuh, nggak bisa dapat. Saking banyaknya, Dok. Iya. Oke, jadi Dok sekarang kan ini kan
tadi dokter sebutkan rumah sakit yang benar dan ada rumah sakit yang tidak benar karena salah satunya adalah karena sistem rumah sakit itu sendiri yang nggak benar. Iya. Termasuk kayak tadi dokter bilang kan, senyumnya beda pasti karena sistemnya nggak benar ya. Iya. Orang itu perawat itu kan boleh dibilang kan ujung tombaknya ya. Iya. Kalau saya kan punya grup yang namanya, kalau yang ujung tombaknya tuh untuk keamanan tuh satpam. Iya. Ya, kita ngelola satpam kan. Itu ada shift-shiftnya tuh untuk supaya kesegaran organik kita, satpam tersebut bisa tetap segar di bekerja. Iya. Seharusnya rumah sakit juga perawatnya harus diberikan kesempatan yang sama beristirahatnya ya dok. Iya. Nah itu dia, makanya sistem itu bisa bagus kalau pimpinannya bagus, dia bikin sistemnya sedemikian bagus. Jadi gajinya juga bagus segala macam. Jadi mereka tuh udah jelas gitu aturan mainnya gitu. Tapi kan, mohon maaf nih dok, kalau saya salah ya mungkin dikoreksi. Tapi kan gini, nggak semua kan rumah sakit kan orientasinya kepada bagaimana penanganan pasien secara baik dan benar. Iya. Bukan baik dan benar ya dok ya. Iya. Karena tuh kan ada plesetan tuh. Orang waktu zaman dulu tuh ejaan yang disempurnakan, ejaan yang disempurnakan kan Bapak Yus Badudu bilangnya ejaan yang baik dan benar. Tapi diplesetin ejaan yang baik dan benar. Orang kalau nggak ngerti nggak tahu tuh bedanya di mana. Oke, nah balik kepada rumah sakit ini. Dia kalau misalnya dia harus baik dan benar ini. Nah sekarang kalau misalkan terjadi hal-hal yang seperti tadi, kan tidak menutup kemungkinan orientasi rumah sakit dalam hal menangani pasien ada yang berorientasi profit. Ya. Mungkin juga lebih banyak kali dok ya kalau untuk bukan lebih banyak. Kalau soal statistik saya tidak tahu, tapi kalau ada ya ada. Ada ya. Karena saya sendiri ngalamin, Frankie. Saya pernah praktek sebagai seorang dokter ya dari awal juga. Saya praktek tuh benar-benar praktek, Frankie. Jadi praktek di UGD, di apa sih. Jadi sempat ngalamin. Saya praktek di satu rumah sakit. Di situ mereka memang sistemnya dibikin seperti itu karena rumah sakitnya nggak terlalu rame, dokter spesialisnya kurang pasien, dia bikin aturan di dalam rumah sakit bahwa kalau orang datang, misalnya kalau lukanya itu 5 cm ke atas, jadi 5,1 cm aja, itu harus dokter bedah yang operasi, yang ngejahit. Kan mereka tahu kalau yang jahit dokter umum sekian itu pada waktu itu ya paling 200.000 sudah selesai. Cuman berapa menit. Tapi kalau dokter bedah harus dioperasinya di kamar bedah. Ada biaya anestesi, ruang bedah dulu. Ruang bedah segala macam. Jadi total bisa 10 juta. Belum lagi habis begitu ditanya mau yang ngejahitnya itu dokter umum, dokter spesialis atau spesialis bedah plastik. Kalau dibilang bedah plastik, ya itu harganya lebih tinggi lagi. Nah, itu namanya sistem yang tidak baik. Ada. Ya. Jadi bukan berarti nggak ada yang ada ya. Kita nggak ngomong. Jadi itu ada ya, dok, ya? Kalau oknum aturan rumah sakitnya benar, dokternya atau yang pelaksananya itu melakukan tidak benar. Aturannya semua pasti benar nih dok ya. Cuman pada waktu pelaksanaannya nih udah melenceng sedikit-sedikit, mungkin lebih jauh juga ada. Nah itu. Tapi kalau yang kedua adalah rumah sakitnya sendiri membuat sistem yang tidak benar. Saya gini, ini pengalaman saya tahun 2000. Orang tua saya kebetulan saat itu mengalami stroke. Saya bawa ke rumah sakit menggunakan mobil saya karena udah nggak keburu lagi panggil ambulans. Apa yang terjadi dok? Ini terus terang miris hati saya dok. Pada saat yang bersamaan, saya datang ke masuk EGD. Papa saya langsung ditanganin. Ya karena ngelihat kita bawa mobilnya apa. Sementara ada satu pasien dok yang sudah setengah sekarat, berdarah-darah, udah istilahnya saya pikir itu cuman didiemin di rumah sakit swasta itu. Terus terang saya dalam hati saya pecah dua. Kemanusiaan saya adalah kamu harusnya tolongin itu dulu. Dia datang duluan karena gawatnya dia sama. Tapi dia melihat bahwa saya lebih didulukan karena pertimbangan ekonomi. Itu juga nggak bagus sebenarnya dok ya. Iya. Nah sama seperti sekarang juga saya kemarin waktu yang kasus anak saya serba salah nih dok. Serba salahnya tuh begini. Ya kan saya sering dengar ya dok ya. Rumah sakit sekarang tuh dalam tanda kutip itu mata duitan. Istilah mata duitan dokter mungkin mengerti ya.
mereka pilih-pilih pasien. Kalau kita ngakunya pasien nggak mampu, kejadiannya kayak tadi. Ya. Nggak bakal dilayanin deh tuh. Cuman kalau dia tahu kita pasien mampu, yang terjadi dibikin lama yang kayak tadi dokter cerita tuh. Ya itulah makanya. Cuman akibatnya jelek juga. Ya akhirnya nggak ketolong anak saya tuh gara-gara dibikin. Ya dalam tanda kutip saya nggak tahu rencananya atau gimana. Tapi bukan dibikin tapi menjadi lah ya. Menjadi yang tadinya harus masuk obat cuma 1 hari, nginep doang, menjadi berhari-hari. Dan itu parah gitu. Ya, jadi ya ini balik lagi pada sistem yang kurang baik atau tidak baik ya dok ya. Nah untuk hak pasien seperti itu sebenarnya kita bisanya ngapain dok? Mungkin ada saran dari dokter kalau misalkan terjadi hal seperti itu. Begini, ini yang barangkali selama ini kan kurang diperhatikan orang. Kalau namanya dalam perjanjian perdata, dua belah pihak itu punya hak dan kewajiban. Nah dua-duanya harus melaksanakan kewajiban, tapi juga berhak mendapatkan haknya. Nah, jadi kita mesti tanya nih, apa kewajiban pasien, apa hak pasien? Apa kewajiban rumah sakit, apa hak rumah sakit? Apa kewajiban dokter, apa hak dokter? Nah, itulah yang namanya baru imbang. Nah, itulah yang dipelajari dalam hukum kesehatan, Renggi. Nah, artinya ya kita nggak pandang sebelah bilang, oh dokter pasti salah. Ya belum tentu. Masalahnya hak siapa yang dilanggar, kewajiban apa yang nggak dilaksanakan. Nah itu baliknya ke situ. Jadi sekarang pertanyaannya barangkali gini, apa sih hak pasien gitu? Nah soal hak ini saya mau cerita satu hak yang paling mendasar dari pasien adalah hak mendapatkan informasi. Oke. Itu hak asasi loh. Hak asasi setiap pasien mendapatkan informasi dari dokter. Nah ceritanya begini, ini saya cerita karena kita nggak ngomong teori ya. Waktu itu kakak perempuan saya itu sedang dirawat di ICU. Saya datang ke rumah sakit. Dan kebetulan karena saya dokter, kalau udah di luar jam besuk itu orang awam nggak bisa masuk ke dalam, Frankie. Ya kita nggak bisa lah, itu kan pasti dijaga satpam. Nggak ada jam besuk pak, jam besuk udah selesai gitu. Tapi kalau pakai baju dokter, ya saya tuh jadi free pass. Jadi saya masuk ya, dokter silakan masuk. Saya pergilah ke, kalau ini ruang ICU, ada ruang tunggu kan, keluarga tunggu di ruang tunggu tuh pada tiduran, pada duduk-duduk di situ. Saya datang ngubungin keluarga saya di situ. Karena saya pakai baju dokter, tiba-tiba ada seorang penunggu keluarga samperi saya. Dia tanya, "Bapak dokter?" "Ya, saya dokter." "Boleh nanya, Dok?" "Oh, boleh. Apa?" Dia keluarin resep. Resep itu baru diperoleh dari seorang dokter yang ada di ICU. "Dok, saya mau nanya, ini obat apaan aja sih?" Saya bilang, ini obat ini antibiotik, ini antibiotik. Dia bilang, "Loh, kok antibiotiknya 2? Masalahnya saya udah tanya ke apotek, harganya mahal sekali, Dok. Kenapa mesti 2 antibiotik? Alasannya apa?" Terus saya bingung. Ya saya sih bisa nerangin ke ibu, tetapi alasan dikasih 2 antibiotik saya tidak tahu, saya bilang. Karena saya bukan dokter yang merawat. Ibu yang sakit siapa sih? Suami saya. Udah dirawat kapan? Udah 2 minggu di ICU. Saya bilang, dokter yang merawat siapa? Dokter itu. Saya kenal. Terus ibu tanya ke dia dong. Kan dia yang ngasih obat, berarti yang punya alasan kan dia kan. Ya habis gak bisa, Dok. Kenapa gak bisa? Dokter itu jarang visite pasien. Suaminya jarang diperiksa. Jadi kapan diperiksa? Masa gak pernah visite kalau dia yang merawat? Dia datang setelah selesai praktek di poliklinik. Jam berapa, Bu? Biasanya jam 11 malam, jam 12 malam. Baru datang. Cuman ngecek, ya obat lanjutkan kayak gitu. Selesai. Terus ibu kan pada saat itu kan bisa kan, ibu kan nunggu di sini. Kalau dokternya masuk, ibu nanya dong, "Dok, setiap kali saya tanya dokternya nggak pernah mau jawab." Saya tanya, "Dok, ini apa nih?" Padahal saya tanya sakitnya gimana, perkembangannya, ini obatnya apaan gitu. Cuman buat itu doang dia nggak mau jawab. Karena ditanya di apotek juga nggak tahu kan alasannya. Saya bilang, "Masa sama sekali nggak bisa?" "Bisa sih, Dok. Cuman kalau saya mau nanya dokter itu dan diladenin sama dia, saya harus malah mendaftar di poliklinik, ketemu dia di poliklinik, dan saya harus bayar sebagai pasien." Nah, artinya si dokter itu menganggap bahwa permintaan informasi si pasien tadi itu adalah terpisah dari perawatan dia terhadap pasien. Pandangan dokter? Iya, artinya dia mesti bayar. Kalau lo mau nanya, lo mesti bayar. Mendengar dokter Jaya, dokter tersebut bagaimana tuh, Dok? Ya,
Iya, saya kebetulan saya juga ngajar etika kan di kedokteran. Ya kalau mahasiswa saya kerjaan gitu, saya kasih 4 lah. Nggak lulus ya dok ya? Ya nggak lulus. Lah, setuju. Itu karena itu hak asasi pasien untuk dapat informasi. Jadi seorang pasien nanya, nih ini ada yang lain lagi nih, Franky. Pasien datang, ada dokter, ini cerita pasien nih. Iya. Si dokter itu saking ramenya, ini dokter kulit, saking ramenya, masuknya 10 orang, Franky. Dokter kulit masuk 10. Padahal kan kulit itu kan dalam tanda kutip dok, ada yang bikin malu kita ya. Panuan masa ke depan kasih hidup. Nih, dia masuk di dalam tuh ada 5 tempat tidur, 5 periksa dan 5 bangku. Pasien duduk di 5 bangku, yang 5 tuh langsung cuk. Ini pasiennya ngomong, dok saya sakit gini. Ya. Dia ini nggak pernah mau dengerin pasien. Ya. Jadi dia ngomong apa juga, ya lanjut yang berikutnya. Sama juga kayak bikin kue pancong tuh dok. Nah, kalau yang seperti itu, ya pasien pasti nggak puas. Karena kenapa? Yang kami ajarkan sebagai dosen adalah bahwa pasien itu datang ke dokter sebenarnya dia mau konsultasi. Kadang-kadang kita nggak perlu kasih obat. Dengan dengerin aja kayak bapak sakit apa begini-begini, ya bapak gini-gini sebenarnya gini-gini. Bapak tinggal di rumah aja makannya gini. Kadang-kadang kita nggak perlu kasih obat, Franky. Dia cuma mau denger, mau cerita tentang kondisi penyakitnya, dokter dikasih pandangan, itu aja udah separuh sembuh, Franky. Buat pasien. Nah itu yang mesti dilakukan, tapi itu yang hilang. Jadi pasien tuh dianggap seperti kayak barang, seperti kayak orang ngelihat di bengkel mobil lah. Nah gini, dia nggak perlu dengar, nggak perlu nanya mau mobilnya dia sakit apa gitu loh. Nah itu dia hak atas informasi. Jadi pasien berhak untuk cerita ke dokter, berhak untuk mendapatkan informasi tentang penyakitnya apa, kondisinya sekarang seperti apa. Kalau dia perlu diobatin, obatnya seperti apa alternatifnya, apa untung ruginya, dan kemungkinan sembuhnya seperti apa. Tapi nah, itu hak itu harus dipenuhi sebenarnya. Tapi dok, kalau dokter yang dablek gimana dok? Nggak mau ngejelasin? Enggak. Kita ngadunya ke siapa dok? Di rumah sakit itu ada namanya komite etik. Ada komite medik. Kalau soal pengobatan, komite medik. Tapi kalau soal perilaku, komite etik. Ada komite itu mesti dilaporkan sebenarnya. Karena kalau itu nggak diberesin, Franky, jangan salahkan orang pergi ke luar negeri. Orang luar negeri bukan karena dokter lebih pintar loh. Tapi kan komite etik juga isinya dokter juga dok. Iya, tapi kalau salah kita bilang salah. Kalau nggak salah dia bilang nggak bisa. Tapi kalau sistemnya nggak benar, tetap aja itu jadi satu berjamaah tuh ya. Nggak benernya tuh dok ya. Oh iya, tapi kalau menurut saya sih semua orang juga pasti menyalahkan. Saya tuh kan jadi konsultan di beberapa rumah sakit, konsultan etik maupun medik. Saban kali ada gitu, saya selalu mencoba mengingatkan dokter bahwa yang kita tangani ini manusia. Ya, karena kan yang jadi ya itu haknya harus dikasih dong. Ya, yang tadi saya ngomong tuh dok, rumah sakit yang itu, akhirnya kesimpulan saya nih percuma. Saya komplain pun, permintaan maaf juga nggak ada, ya. Istilahnya dianggapnya udah biasa aja, orang meninggal tuh dok, anak saya nggak ada. Nah, satu hal itu tadi dokter bilang adalah hak mendapatkan informasi dok ya. Ada tambahan satu lagi, Franky. Apa itu? Informasi yang benar. Karena gini, ini saya mau cerita lagi nih. Saya ngomong gitu bukan karena saya mau menjelekkan apa, karena saya jadi dokter. Ada teman saya, seorang news anchor terkenal lah, sering muncul tuh di TV itu tiap hari sekarang. Ayahnya nyari dada. Pergi ke salah satu dokter di sini. Dokternya, wah pokoknya gelarnya banyak lah. Spesialis jantung. Wah bapak ini sakit jantung nih, harus di bypass, harus dioperasi segera, harus langsung masuk. Kalau enggak bapak bisa mati begini-begini. Si bapak tuh yang udah umurnya hampir 70 tahun dengar dia bakalan mati, dia langsung pulang ke rumah, langsung menolak untuk dioperasi. Dia bilang kalau belum apa-apa aja gua bisa mati, ya bagaimana kalau gua mati beneran? Dia pulang ke rumah, dia depresi, Franky. Depresi karena merasa nyawanya udah tinggal dekat gitu. Ya anaknya kan kelabakan kan. Bukunya hampir habis yang disobekin dok ya. Iya, dia bilang, Pak, ya jangan dengar sama satu dokter. Bapak punya hak untuk second opinion. Nah, second opinion nih, hak pendapat dokter lain. Kata bapaknya, pokoknya gua nggak mau deh di Indonesia katanya. Dia ngomong gitu loh, sampai gitu. Bukan masalah soal uang, tetapi dia diomongin seperti itu kan gak membuat nyaman, dia jadi gak nyaman. Akhirnya dia pergilah ke Pineng. Dia pergi ke sana, dianterin lah sampai sana. Sana ketemu dokter, spesialisnya sama, dokternya bahkan lebih muda. Dokternya ngomong gini,
Ya bapak umur bapak segitu itu mah sudah bonus bapak. Yang begituan, yang beginian mah kalau bapak periksa orang yang seumur bapak tuh yang sakit begituan itu mungkin ada 60% sakit kayak gituan. Nggak apa-apa pak. Bapak coba masalahnya apa begini. Akhirnya ujung-ujungnya dia nggak di bypass tapi dipasang stent doang. Tapi pasiennya tuh seneng. Stent apa dok? Di stent tuh dipasang cincin. Oh, yang sebutnya di ring-ring itu. dok. Ya udah, bapaknya senang ya begitu. Habis begitu setiap kali dia perginya ke sana. Terus saya pikir-pikir, emang dokter di sini nggak pinter? Pinter Frankie, tapi kalau cara komunikasinya kayak begitu, jangan salahkan kalau orang ke luar negeri. Nah terus saya bilang, tapi ada satu dok yang membuat saya tuh happy pergi ke Penang. Dan artinya buang duit tuh ya, devisa ke luar negeri ya. Jalan-jalan. Kenapa? Karena saban kali dia kan harus kontrol berapa bulan sekali. Pergi kontrol, di sana dia di email dokternya. Kadang ditelepon, Pak, Bapak obatnya udah hampir habis, sekarang kondisi Bapak gimana? Keluhan Bapak tuh jadi gimana, gini-gini. Oh kalau gitu obat yang ini tuh di stop aja Pak, yang ini harus dilanjut. Dok, apa saya perlu ke sana? Nggak usah. Artinya dia care sekali dok ya sama pasiennya ya? Nggak usah. Nanti kalau obat ini, nanti saya kirim, saya tulis resep di sini, ini nanti saya kirim ke sana. Obatnya pun dikirim dari sana. Nah sekarang contoh, kebayangan kalau Frankie jadi pasien. Kira-kira itu masalah dokter pinter apa enggak? Apa bukan? Bukan. Komunikasi, Frankie. Betul. Itu saya alamin, dok. Kemarin waktu anak saya juga begitu, dok. Ini masalah komunikasi, dok. Saya juga kadang-kadang suka rada kesel gitu kan ya. Anak saya tuh orangnya kan sangat halus perasaannya. Udah saya bilangin sama dokternya, kalau mau ngomongin masalah keadaan anak saya, jangan di depan dia. Bicara sama saya, kita keluar. Biar nggak kedengeran. Karena apa? Saya khawatirnya pada saat dia bicara kedengeran anak saya itu memperburuk kondisinya dan akhirnya kejadian dok. Udah saya kasih kode, udah saya itu akhirnya saya tarik keluar, tapi sempat diomongin terus aja depan anak saya. Akibatnya dok, wah luar biasa drastis, langsung drop sekali gitu ya. Saya masih ingat dokternya, tapi ya saya nggak akan sebutin di sini ya karena istilahnya buat saya sampai dengan kasus anak saya nggak ada ini juga ini masalah tanggung jawab dia terhadap Tuhan ya. Itu satu. Yang kedua, ada satu dokter ahli spesialis. Begitu juga, tapi yang ini masih lebih mending begitu saya kasih tahu dia langsung nyingkir. Ya, tapi sempat di depan anak saya. Ngomongnya juga fonisnya juga begitu, dok. Buset deh. Ini playing God benar-benar seolah-olah dia Tuhan. Menentukan begini. Ya walaupun demikian ya kita percaya ya, saya kebetulan beragama Katolik itu ada teman-teman yang mempunyai persekutuan Rosario ya, saat didoakan anak saya muncul lagi semangatnya dan miracle sekali itu membaik. Tapi yang namanya rumah sakit ini rumah sakit yang menurut saya itu sistemnya tidak baik. Kenapa? Berulang lagi kejadian kesalahan peralatan lagi ya, dan akhirnya ya nggak ketolong sama sekali lah udah. Nah jadi akhirnya yang tadi dokter sebutkan itu benar banget dok, bukan katanya, bukan ini saya alamin sendiri. Faktor komunikasi itu juga akan harus dijaga. Nah yang kayak gitu kan itu masuk ke mana? Etik ya dok ya? Etik, bukan masalah medik ya? bukan masalah. Nah makanya etik tuh diajari dari sejak tingkat pertama Frankie. Tapi kalau kayak tadi saya sebutkan masalah peralatan ini, terus kemudian apa sih dok yang di samping tempat tidur? Monitor yang nggak benar itu ya rumah sakit. Medik juga, medik. Iya. Medik itu keperawatan. Berarti itu di situ rumah sakit itu dua-duanya berarti. Etik dan mediknya tuh nggak beres. Itu nggak beres itunya. Nah itu kalau bisa dibilang dalam istilah sekarang itu pasien safety-nya kurang Frankie. Karena pasien safety itu meliputi dia tuh cukup ke obat-obatannya. Bahkan satu rumah sakit itu harus memprediksi biasanya nih ada wabah, pasti ada wabah demam berdarah pada sekitar bulan ini. Pasiennya biasanya sekian berdasarkan pengalaman tahun lalu. Maka dia harus sediain obat itu lebih banyak. Kalau di rumah sakit itu dibilang, wah sekarang ini lagi banyak pasien COVID misalnya. Ya dia harus sediain obat COVID lebih banyak. Nggak ada alasan tuh. Tiba-tiba nggak ada oksigen segala macam misalnya kayak gitu-gitu. Kecuali memang benar-benar nggak ada kan. Pada waktu itu kan sempat ada kondisi kayak gitu kan, nggak ada. Tapi kalau itu dia mesti punya perencanaan. Nah itu baru rumah sakit yang baik.
Iya dok, mestinya sih rumah sakit karena urusannya kan masalah kesehatan ya, keselamatan jiwa ya, nyawa ya. Jangankan gitu dok, saya punya customer hotel bintang 5. Chefnya tuh mesti ngitung jumlah tamunya berapa, dia belanja makanannya berapa banyak, bahan-bahannya. Kelebihan dia Rugi. bukan rugi, kena penalti dok. Chefnya itu. Iya. Chefnya kena penalti. Dia ceritanya begitu, chefnya kena penalti, kekurangan juga kena penalti. Jadi misalkan kayak kita makan ini mungkin di otak saya mungkin similarity-nya, persamaannya. Dokter pernah makan ke yang all you can eat kan ya? Kan kalau sampai ada sisa lebih dari 10% kita kena penalti kan? Iya. Nah kira-kira begitu si chefnya itu tuh. Kalau kelebihan terlalu banyak ya kena penalti, kekurangan jadi kena penalti. Tapi artinya di sini yang saya tadi dokter ngomong itu benar banget tuh. Sistemnya, terus kemudian juga masalah komunikasi. Sistem udah benar, tapi si dokternya ini komunikasinya nggak beres, itu bisa berakibat fatal sama pasien dok ya. Padahal saya ngalamin juga sendiri. Saya ketemu profesor di rumah sakit khusus jantung karena saya mendiagnosa ini kan karena dokter bilang ada zaman sekarang orang-orang udah bisa mendeteksi diri pakai Google, saya ya menggoogle juga diri saya. Ini kalau kayak begini gejalanya gejala sakit jantung nih. Tremor, keringetan namanya. Saya datang ke rumah sakit khusus jantung, ketemu seorang profesor di situ. Ditegur sama dia, bukan kamu yang menentukan kamu sakit jantung. Nanti setelah saya periksa, saya tentukan sakit jantung atau tidak. Yang dokter bilang apa? Kalau orang sekarang, saya bipolar. Saya udah diagnosa diri saya jantung. Ya ternyata memang setelah diperiksa, itu nggak perlu saya dikasih obat. Jadi omongan si profesor tadi itu membuat saya ahli jantung tersebut ya, membuat saya berpikir iya benar juga ya, kita kan cuma dasarnya kayak gini, nggak pakai alat-alat. Setelah dicek pakai alat-alat yang benar, berarti rumah sakit ini memang rumah sakit khusus jantung sih dok ya. Itu bagus. Jadi artinya setelah diperiksa saya nggak menderita jantung. Kenapa? Saya bukan takut mati. Buat saya mati itu udah hal yang istilahnya setiap orang pasti mati. Ya. Buat saya adalah tanggung jawab saya. Saya ini mengibaratkan saya adalah kalau ditanya kerjanya apa, saya bilang saya supir akap dok. Dokter tahu supir akap? Enggak. Supir antar kota, antar provinsi. Karena kesenangan saya, hobi saya tuh nyetir. Dan itu trayek saya jauh-jauh. Jakarta Surabaya, Jakarta itu rutin lah. Saya senang tuh untuk traveling, saya itu nyetir mobil sendiri. Jadi saya supir akap. Nah, yang jadi pemikiran saya kalau saya sakit jantung, one day itu ada di tengah jalan saya kena serangan jantung, itu yang di samping-samping saya ini belakang itu gimana nasibnya. Dan saya kalau bawa mobil jarang pelan dok, gitu. Ya memang mobil safety-nya bagus, tapi kan ya saya nggak mau mengakibatkan gara-gara saya kepada orang lain. Nah jadi oke, balik kita ke ini karena saya agak terlalu banyak cerita diri saya akhirnya dok. Nah, hak informasi pasien. Kedua, hak second opinion tadi. Hak second opinion. Apa sih dok hak second opinion? Ya gini, kan setiap dokter itu punya pengetahuan dan pengalaman beda-beda. Walaupun spesialisasinya sama, mungkin jam prakteknya sama panjang, tapi buku yang dibaca beda kalau tracking. Sekolahnya beda, bukunya beda, maka pengetahuannya beda. Yang kedua yang pengaruh adalah pengalaman. Pengalamannya beda, makanya setiap jam terbang dok. Jam terbang. Oke. Nah seorang baru dibilang ahli benar seahli-ahlinya kalau dia punya 10.000 jam terbang. Udah kayak pilot. Atau dia punya jam praktek itu selama 5 tahun di bidangnya. Nah itu, kalau itu tuh dia udah master Frankie. Jadi istilahnya kalau dia bangun tidur pun dikagetin, ditanya apa dia pasti bisa jawab. Nah itu namanya ahli, udah pakar banget, benar. Makanya, nah itu satu. Yang kedua, kedokteran itu bukan ilmu pasti. Dia udah didiagnosis A, menurut teori mestinya dikasih obat B, tapi si dokter akan punya pertimbangan obat B ini mesti dikasih dosisnya berapa, atau perlu diganti dengan obat lain karena obat orang ini alergi atau orang ini kayaknya itu resisten sama obat itu.
Jadi itu bukan ilmu pasti, makanya terapi tiap dokter tuh beda-beda. Saya setuju banget sama dokter bilang jam terbang dan keahlian sama satu lagi ketelitian, Dok ya. Iya. Karena kan gini, saya perhatikan ada dokter-dokter nih, Dok, yang dan ada kayak orang bilang pinter. Menurut saya bukan hanya pinter, tapi orang ini teliti, Dok ya. Iya. Dia mau nanyain seluruhnya sehingga ngasih obatnya lebih tepat. Iya. Gitu, Dok ya, maksudnya, Dok ya. Itu loh sebabnya perlu second opinion ya, Dok. Iya. Nah, makanya kalau kita nanya ke seorang dokter, dia bilang, Anda diagnosisnya ini. Bahkan diagnosisnya pun kita bisa mempertanyakan betul nggak itu. Karena kan tergantung tadi kan kepandaian dan pengalaman dia. Ya. Maka seorang pasien punya hak untuk nanya ke dokter lain yang mungkin punya pengalaman dan pengetahuan berbeda. Dan itu nggak masalah kita ngomong sama dokter yang kita periksa. Itu adalah hak pasien, itu hak asasi pasien. Jadi kita nggak perlu malu-malu, Dok ya. Dan dokternya nggak boleh marah yang pertama. Jangan bilang begini, kamu nggak percaya sama saya, ya udah saya nggak mau obatin. Kan pasiennya udah diperiksa sama dokter pertama. Mau second opinion kan perlu dia lab segala macam, dari sini dipindahin ke sini untuk supaya ini ada dasar untuk memutuskan. Harus dia kasih karena itu hak pasien. Oke, Dok, ada yang tadi dokter ngomong masalah lab. Ya. Pada waktu kita lakukan second opinion, ternyata si dokter kedua tadi itu meminta kita untuk melakukan tes labnya lagi, Dok. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi lab yang pertama harus dikasih oleh dokter pertama. Dia nggak boleh tersinggung atau tidak mau ngasih, nggak boleh. Semua data ini adalah milik pasien, jadi harus dikasih untuk dijadikan pertimbangan dokter kedua. Boleh nggak kita kan misalnya contoh nih, kamu sama si dokter A nih, kamu periksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya nggak boleh berhenti sampai nomor 3, Dok, sampai 10, Dok, karena ini sekarang lagi pemilu, jadi periksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 10 tuh begini, Dok. Ya. Salah. Ya 10. Nah, dokter kedua juga bilang, kamu periksanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya liatin kok sama seperti yang pertama. Saya nggak perlu tes lab lagi deh. Boleh nggak, Dok, seperti itu? Begini, pertimbangan ada pada dokter yang kedua. Dia percaya nggak sama lab yang pertama? Itu karena tergantung dari jarak waktunya. Kadang-kadang kalau jarak waktunya dekat, nggak perlu. Nggak perlu. Nah, kalau dokter yang fair, dia tidak perlu mengulang. Kalau dia fair. Atau kecuali kalau dia punya pengalaman, kayaknya lab itu tuh nggak bisa dipercaya. Dia minta ulang. Atau sudah lama, dia minta ulang. Jadi jangka waktu dan kondisi labnya itu. Iya. Ya. Nah, itu tapi yang saya mau tegaskan adalah bahwa pasien punya hak untuk meminta surat rujukan dari dokter pertama dan menyerahkan lampiran hasil-hasil pemeriksaan yang sebelumnya ini untuk dianalisis oleh dokter kedua. Saya garis bawahi, Dok. Dokter pertama nggak boleh merasa tersinggung, nggak boleh marah kalau kita mau melakukan second opinion. Dan itu bukan tanda dia tidak percaya sama dokter ini. Cuman masalahnya kan kalau saya dibilang saya harus operasi, kan itu kan badan saya. Iya. Saya perlu dong diyakinkan. Kalau saya nggak yakin kan suka saya dong. Kalau saya mau nanya sini itu hak saya gitu. Nah, itu yang sering kali kalau saya ada beberapa kali kerabat saya juga dia begitu dia bilang mau second opinion, dokternya marah. Udah marah nggak mau ngasih hasil-hasil yang sebelumnya. Nah, jadi dokter ini nggak tahu kemarin dikasih obat apa, dilakukan tindakan apa, atau labnya seperti apa, dia nggak mau ngasih. Itu nggak boleh. Jadi waktu kita bilang sama si dokter tempat kita periksa pertama, saya mau melakukan second opinion. Kita berhak minta surat rujukan dan dokter dan hasil-hasil. Dia harus ngasih datanya. Oh, bukan sekedar kita minta izin, tapi dia harus ngasih tuh data-datanya. Dia harus kasih datanya karena ini akan mempengaruhi sini, kan ada obat-obat tertentu yang dikasih di sini, kalau dikasih lagi bisa kontradiksi. Kalau ini udah diperiksa, ngapain di sini periksa lagi? Kalau di sini, jadi kadang-kadang mungkin labnya sama, ronsennya sama, dibaca sama dokter ini hasilnya beda kesimpulannya. Yang terjadi sekarang ini kan pada waktu kita melakukan second opinion tadi, Dok ya, kita nggak minta tuh surat rujukannya, tapi kita berinisiatif untuk periksa ke tempat dokter lain. Nah, di tempat dokter yang kedua ini kita cerita, oh kita pernah diperiksa di dokter ini, kita pernah dikasih obat ini aja. Ya. Tapi itu tidak akan lengkap kecuali kalau dokter yang pertama yang nulis, karena dia tidak sendiri yang tahu. Dan dia punya diagnosis awalnya juga apa? Iya kan, kalimatnya dia itu dilakukan operasi apa, pasien pasti nggak tahu detailnya. Tapi kalau dokter tulis ke dokter kan udah pasti dia tahu gitu. Oke, jadi anjuran dokter jangan kita berinisiatif sendiri, tapi kita ngomong aja langsung sama si dokter pertama lagi.
kita mau ada second opinion. Oleh karena itu, dokter pertama wajib. Bukan hanya dia boleh nggak mau, tapi harus ya. Hak. Nah, itu bahkan antar dokter di satu rumah sakit yang sama atau keluar rumah sakit sekalipun. Di rumah sakit kan bisa ada dokter spesialis yang sama. Dia mau gitu, ini boleh. Dan yang ini juga dokter kedua juga jangan merasa seperti mau ngambil pasien orang. Dia cuma dimintai pendapat kok, boleh gitu loh. Itu hak pasien. Bagaimana kalau rumah sakit itu tidak memberikan keterangan yang sesungguhnya, Dok? Pada waktu kita mau melakukan second opinion. Sebenarnya itu nggak mesti terjadi, Frankie. Karena kenapa? Pertama itu hak pasien. Yang kedua, kalau dia merasa benar, kenapa dia nggak mau ngasih gitu loh. Jadi kalau gitu tinggal dikomplain ke rumah sakit aja. Bukan nggak ngasih, Dok, tapi memberikan malah dilebihin. Kecurigaannya itu istilahnya yang tidak terjadi, tapi disebutkan diduga begini, diduga begitu. Ya kita nggak tahu lah kalau orang mau tulis yang bohong seperti itu, ya kita nggak bisa tahu itu kelainan. Tapi kalau normal, ya dia tulis apa adanya yang sudah dilakukan. Artinya tuh tanggung jawabnya balik lagi ke dia, ke Tuhan lagi, Dok ya. Iya. Tapi yang begituan kalau misalnya ada permasalahan seperti itu ya diadukan ke direktur rumah sakit. Nanti mereka akan menyidangkan dalam komite etik atau komite medik. Saya punya pengalaman sih kemarin, percuma, Dok. Ya jadi pengalamannya percuma karena istilahnya kita nggak minta apa-apa sih, sebenarnya cuma pengen tahu dia ngomong minta maaf apa nggak ada. Nah itu kan hak pasien sih sebenarnya banyak. Termasuk hak memutuskan itu. Yang waktu kemarin kita sudah bicara soal informed consent. Ya. Jadi kalau dokter apapun diagnosis dokter bilang harus diginiin, kalau pasiennya kagak mau ya kagak mau, nggak boleh dipaksa. Okay. Gitu. Nah ini 2 hak pokok nih, Dok ya. Iya. Hak informasi dan hak second opinion. Iya. Ada satu lagi, Frankie. Yang ketiga nih, Dok. Hak rahasia kedokteran. Hak rahasia kedokteran. Jadi si pasien itu punya hak rahasianya tidak dibicarakan, dikasih tahu ke orang lain. Jangan salah, Frankie. Misalnya contoh hal yang kecil lah, rahasia. Seorang dokter, biasa kan dokter kan seliweran kan di rumah sakit. Dia naik lift nih, dari lift pertama sampai tangga paling akhir. Dia ngobrol ketemu sama temennya, teman sama dokter. Tapi di situ ada orang-orang lain. Dia bilang, tahu nggak pasien gue tadi siapa? Si artis tuh si A. Kenapa? Dia ternyata orang cantik-cantik itu panuannya belakangnya dokter kulit nih. Kan dia ngomong antar dokter kan? Iya. Besoknya tiba-tiba di tabloid atau di media sosial tuh keluar. Menurut dari informasi orang yang terpercaya, seorang spesialis kulit, ternyata artis ini panuan. Bisa jadi pencemaran nama baik loh itu. Masalah hukum loh, Frankie. Akibat gitu, kalau seandainya misalnya si artis itu sedang punya kontrak sinetron, gara-gara isu itu merasa terganggu, kemudian 10 episode digugurkan. Walaupun si dokter itu tidak ngomong kepada yang ngedengerin, Dok. Enggak. Tapi dia kedengar gitu. Dan itu ada akibatnya. Akibatnya 10 episode itu dihapus, diganti sama artis lain. Si artis punya hak untuk menghubungi pengacara dan menggugat dokter ini untuk kerugian hilangnya. Karena dianggap dokter tersebut tidak menjaga kerahasiaannya. Iya, itu hak asasi pasien. Itu satu yang gampang. Yang kedua apa? Frankie tahu kalau di counter di ruang rawat itu kan ada counter suster tuh. Iya, station. Pasien di sebelah sana. Rekam medis kan semuanya ada di bawah tuh. Nggak di tempat berantakan gitu kan? Iya. Sekali waktu di rumah sakit itu kan ada para suster, para ceroboh, dokter datang. Kan dia tulis semua berantakan di meja tuh. Ya berantakan meja, nggak diberesin. Susah deh, pergantian jaga. Ada yang bawa rujak, Frankie. Rujak, semuanya orang guru ke belakang. Makan gitu. Nah, pas jam besuk, ada orang lewat nih. Ini berkas pasien. Ini ada artis ini nih, dibuka. Mau baru aborsi. Membuka rahasia tidak sengaja seperti itu, kalau bisa menimbulkan kerugian, itu bisa jadi gugatan. Lah, tapi kan dia nggak dapat izin, Dok. Nggak dapat izin ngebuka. Tapi dia wajib menyimpan rahasia. Ini mesti ditaruh di bawah dong. Jadi artinya dia tidak
bener naruhnya. Lagi. Sekarang dokter kan udah pakai medical record. Iya. Dia gini-gini, dokter ketik-ketikan di komputer kan. Salah kirim. Udah selesai. Udah selesai, pulang cepet dia karena dia udah janji sama istri, dia pulang cepet. Ini tidak ditutup. Oh, nggak di close. Ada pasien ini suster kayaknya belum tutup pintu nih gini udah pada hampir bubar. Ada satu pasien masuk, ada itu berkas terbuka. Ada ronsen, ada apa sih namanya. Diketahui oleh orang lain. Itu bukan rahasia, Frankie. Dia lalai menutup laptop. Jadi informasi pasien, kerahasiaannya tidak boleh dibicarakan ke pihak lain, termasuk kepada dokter lain. Iya, termasuk ke perawat lain. Kecuali atas izinnya. Misalnya kalau saya mau ngerujuk kepada dokter lain, itu saya kirim sebagian datanya ke dia, tapi nggak semuanya juga. Perawat punya tanggung jawab yang sama nggak, Dok? Dia harus menjaga kerahasiaan. Sama. Kan kadang-kadang yang harus jaga rahasia itu semua yang berhubungan dengan pasien, termasuk orang lab. Jadi kalau orang lab ditanya, itu pasiennya tadi periksa lab, itu AIDS-nya positif enggak? Positif katanya. Iya. Tapi yang tadi dokter ngomong itu kejadian tuh, Dok, waktu saya lagi periksa. Saya kan tremor, Dok. Saya ngajak teman saya, dokternya nanya, nggak apa-apa, dia tahu kamu lagi di tes ini. Nggak apa-apa sih. Kenapa ya? Kalau kamu nggak keberatan, nggak apa-apa. Saya di tes tremor, suruh begini, gitu kan? Sebenarnya kan tremor kan bukan satu aib gitu kan ya. Tapi itu aja kata si dokternya, nggak apa-apa nih di tes tremor depan ini. Nah satu lagi, Frankie, kalau kamu pergi ke rumah sakit atau di UGD, kan ini ranjang, sebelah ranjang batasnya apa? Kain. Nah kalau dia tanya-tanya, Pak, Bapak kemarin main di mana? Ini GO loh, Pak. Ya, yang di sebelah teman kamu atau pacar kamu yang di depan sebelah lagi periksa batuk pilek. Itu masuk bukan rahasia, Frankie. Kalau kayak gitu gimana, Dok, harusnya? Bisik-bisik? Loh, kan kita tahu dokternya harus menyaring ini rahasia apa enggak. Boleh diketahui orang lain enggak. Nah, jadi ini yang ekstrim nih, ekstrim. Tapi ini kejadian beneran, Frankie. Seorang dokter datang suami istri. Datang suami istri. Habis diperiksa istrinya, dia sakit biasa lah, keputihan. Ya si dokternya karena suami istri keputihan, ya udah keputihan kasihlah obat keputihan. Begitu selesai nih, dia keluar dua-duanya. Terus suaminya masuk lagi sendiri. Dia bilang, Dok, dia kunci langsung. Dia pasiennya masuk lagi, si suaminya tuh dia kunci pintu, dia ngomong, Dok, saya juga ada keluhan, Dok. Saya cuma nggak mau ketahuan sama istri saya. Kenapa? Celana saya ada bercak-bercaknya, Dok, kuning-kuning. Dokter dilihat, ya ada nanahnya di ujung penisnya. Diperiksa, GO ternyata. Raja Singa. Bukan, GO. GO itu gonore. Beda ya? Kencing nanah. Pak, Bapak main sama siapa? Iya sih, Dok, saya kemarin tugas luar kota, saya main. Saya pikir dia bersih katanya. Aduh. Tapi habis gitu Bapak sempat main sama ibu nggak? Sempat. Ya Pak, kalau begitu Pak, ini si ibu nggak cukup, mesti disuntik antibiotik juga Pak sama kayak Bapak. Lah gimana? Ya ibunya harus disuntik, karena kalau nggak nanti pingpong, Pak. Istrinya nggak diobati, suaminya sembuh, nanti dia hubungan lagi sama istri, dia kena lagi, bolak-balik. Istri Bapak, iya Dok, tapi yang tadi ceritaan soal saya tadi jangan diceritain ke istri saya. Nggak boleh ceritain, Frankie. Apa itu kejadian itu saya sendiri tuh. Itu putar otak deh, Dok ya. Bapaknya udah diobatin, ibunya mau masuk lagi sama suaminya. Apa yang diomongin sama dokternya? Bu, ibu harus bersyukur, Bu. Suami ibu ini sayang banget sama istri. Tadi dia konsultasi sama saya, dia ngomong dia mau ibu bisa sembuh lebih cepat. Jadi selain tadi obat yang saya kasih tadi, ini saya harus suntik ibu lagi satu supaya ibu lebih cepat sembuh. Itu jaga rahasia, Frankie. Walaupun harus berbohong. Bukan berbohong, nggak diomongin ya, Dok ya. Terhadap suami istri. Tapi bahkan sama dokternya kan ditwist kan. Suami ibu baik karena dia mau ibu sembuh dengan lebih cepat. Nah, tapi ada juga dokter yang lalai, Frankie. Lalainya apa? Begini, suami istri datang. Istrinya tuh mual-mual, Frankie. Mual-mual apa sih namanya. Terus dokter bilang, ya oke deh, saya periksa. Waktu periksa, dokternya bilang, ini kenapa putingnya hitam?
Kalau puting hitam kan tanda orang mulai hamil, Franky. Gitu ya? Iya. Oh gini-gini Pak. Ibu begini-begini, ibu kapan mens gini-gini? Kata dokter, udah saya periksa tes kehamilan deh. Diperiksa tes kehamilan, positif ternyata, Franky. Udah gitu sih, ibunya kan suruh beres-beres kan. Dokternya balik ke suaminya. Dia selamatin suaminya. Selamat Pak, Bapak akan jadi ayah. Pak kaget, kenapa? Isi Bapak hamil. Berapa minggu dokter? 8 minggu. 2 bulan. Si bapaknya begini. 2 bulan kemudian si bapaknya itu, si ibunya datang bawa pengacara. Dokternya digugat sekian miliar. Dasarnya apa? Pembukaan rahasia terhadap suami. Kenapa? Ternyata si suami ini baru tugas belajar ke luar negeri, baru balik seminggu, Franky. Kalau dia sekarang hamilnya 8 minggu, berarti ada investor luar. Iya. Gara-gara itu dia dicerai. Karena dicerai kan gak dapat uang bulanan kan si istrinya. Dia jadi janda kan. Dia panggil pengacara, digugat. Dasar gugatannya pembukaan rahasia kedokteran. Perdata diminta sekian miliar, Franky. Itu hak pasien, hak asasi bahkan. Itu 3 yang utama itu. Jadi jangan salah. Itu adalah hak pasien. Oke, berarti cuma 3 hak? Wah banyak. Banyak, tapi yang mendasar 3 ini. Yang mendasar 3. Tapi jangan lupa, pasien juga punya kewajiban. Nah. Kewajiban tuh harus mengikuti nasihat dokter. Kalau dokternya bilang, ibu mulai sekarang makannya 2 kali aja ya sehari atau 3 kali sehari. Obat ini dimakan setelah makan. Kalau dia makannya nggak sesuai dengan instruksi dokter, berarti dia tidak melaksanakan kewajiban. Kalau hasilnya nggak sesuai, ya jangan mau marah sama dokternya dong gitu. Bayar. Iya dong. Dia nggak bayar, habis operasi, pokoknya saya nggak bayar, nggak sembuh gitu-gitu. Nah itu dia kan melanggar kewajiban dia. Ada hak dan wah banyak juga. Itu ada di dalam undang-undang kesehatan ada. Di dalam undang-undang kesehatan. Iya, ada hak pasien apa, kewajiban apa, hak rumah sakit apa, kewajiban apa, dokter. Tapi yang paling mendasar itulah ya. Iya. 3 hak pasien dan 2 kewajiban Karena pasiennya. kenapa kita ngomong itu karena itu yang paling banyak dilanggar. Paling sering dilanggar, Dok ya. Ada pasien nggak bayar. Susah juga sekarang, Dok. Banyak Franky. Sistem sekarang bikin pasien tunggakan itu ya. Banyak loh tunggakan rumah sakit pasien ini. Kalau pasien begitu meninggal, mana ada yang bayar langsung. Iya, sekarang dengan sistem elektronik seperti sekarang, Dok, memungkinkan pasien nggak bayar tagihan. Kan kita ke rumah sakit cuma didaftar, konsultasi sama dokter, disuruh pulang bawa mapnya kan. Kalau kita main keluar aja kan nggak ketahuan tuh, Dok ya. Iya enggak. Makanya itu dia. Makanya kalau kewajiban itu masalah, Franky. Jadi artinya si pasien sendiri kalau dia menuntut haknya, rumah sakit juga punya hak untuk melihat lo kewajiban lo sudah diberesin apa enggak gitu loh. Oke. Nah, tadi kan kita baru bicara 2 bagian daripada segitiga berobat. Dokter, pasien, rumah sakit. Nah, dokternya kan jarang kita sentuh nih, Dok. Kebanyakan sih memang perdatanya berlangsung antara rumah sakit sama pasien ya, Dok ya. Iya. Ya, saya liatin kalau dokter mungkin kayak tadi ya, salah tapi kalau dibilang salah diagnosa, mungkin apa sih? Oh, mungkin, Franky. Mungkin. Sebab mungkinnya kenapa, Dok? Nah, sekarang ini kan pengetahuan beda. Sekarang contoh deh. Franky misalnya mual, muntah, mencret. Pergi ke dokter, ke itu mantri. Ini mah gampang, disuntik aja sama dia itu vitamin B misalnya. Dengan segala pengetahuan itu yang dia tahu. Datang ke dokter umum. Wah, Bapak ini muntaber nih, Pak. Kasih obat begini. Bayar dan kewajiban dan dokter. Tapi kalau Franky pergi ke dokter penyakit dalam, gini, nanti dulu periksa lab dulu, begini. Ternyata di periksa lab, ternyata ini amuba. Misalnya, ini obatnya buat amuba. Iya, obat amuba. Oh enggak, ini nih salmonella nih, tipes nih. Obatnya obat tipes. Kan itu kan tergantung dari pengetahuan. Pengetahuan tentang penyakit, pengetahuan tentang obat-obatan beda. Karena keahlian mereka memang beda levelnya. Jadi, tapi
kemungkinan bermasalah dari dokter lebih sedikit dok ya, dibandingin sama dua bagian dari tadi ya. Nah tapi balik lagi kepada oknum-oknum ya dok ya, oknum rumah sakit, oknum dokter, ya harapan saya sih yang nonton kita nih dok nggak mengeneralisir semuanya, tapi memang ada ya yang kayak tadi kita bahas ya dok ya. Ya tetap harus orang percaya dengan kesehatan, dan juga istilahnya kalau saya sih nggak tahu nih dok, punya tempat-tempat yang dalam tanda kutip saya lebih percaya, karena kan nggak boleh kita jadiin favorit, orang kita pengennya sehat kan dok ya. Kalau kita jadiin favorit ntar bentar-bentar kita ke rumah sakit, yaitu rumah sakit yang memang udah punya nama besar dari zaman dulu, betul dok ya? Yang dari zaman dulu tuh udah dalam tanda kutip dia udah terbukti lah ya. Dia punya sistem yang lebih bagus biasanya. Iya, karena punya pengalaman yang lebih panjang ya dok ya. Ya, dan dokternya juga dokter pengalaman biasanya kan udah lama. Kayak tadi RSCM ya dok ya. RSCM di Jakarta kan saya salut dengan yang namanya RSCM Kencana itu dok. Kedua saya Karolus ya. Karolus tuh dulu kita ke sana ya kurang bagus tempatnya, kemarin waktu saya ngurusin anak tuh. Iya, tapi tapi dari dulu pelayanannya bagus, makanya ada lagunya tuh. Oh, lagu di Sin Karolus itu. Oke. Dok, jadi ini yang lain-lainnya mungkin nanti kita sambung nih dok ya. Tapi dokter tadi kan ngomong ada amuba dok. Amuba kan apa? Hewan bersel satu dok ya. Ya. Itu pelajaran kelas 3 SMA loh. Barangkali, tapi yang saya mau tanya gini dok, binatang apa yang paling kecil dok? Binatang apa yang paling kecil? Nah, kalau penyebab penyakit yang paling kecil ya virus. Yang kedua prion. Kalau saya bilang yang paling kecil cacing dok. Kenapa? Cacing adanya di mana? Di usus. Di usus, di dalam badan ya. Nah kalau amubanya cacingan dok, berarti lebih kecil daripada amuba. Oke dok, kita makan durian dulu dok ya. Oke, makasih. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video